Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan satu tema yang berjudul Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik. Kita baca satu ayat dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-36. Saya akan bacakan. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Markus pasal yang kelima ini menceritakan bagaimana Yairus memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan putrinya yang sedang sakit keras. Dan Yesus juga tergerak hati, akhirnya dia pergi ke rumah Yairus untuk menyembuhkan putri Yairus yang sedang sakit keras. Dalam perjalanan, Yesus bertemu dengan perempuan yang mengalami sakit pendarahan dan menjamah jubah Yesus. Dengan iman si perempuan itu berkata, "Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh." Ini iman si perempuan yang menderita penyakit pendarahan. Dan akhirnya dia jamah dan dia sembuh. Dan Yesus merasakan ada orang yang menjamah jubah, ada kuasa yang keluar dari diri Yesus, sehingga Yesus bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid berkata, "Bagaimana mungkin kamu bertanya? Ada banyak orang di sini." Begitu. Murid-murid merespon seperti demikian. Dan akhirnya Yesus menjumpai si wanita ini yang menjamah jubahnya dan dia sembuh. Secara manusia ini waktu yang tidak tepat menurut pemahaman si Yairus, kepala rumah ibadat. Karena apa? Karena dia membutuhkan pertolongan Yesus sesegera mungkin menuju ke rumah Yairus. Tetapi dalam perjalanan Yesus sempat berhenti. Ini secara manusia Yairus ini waktu yang tidak tepat. Aduh, ngapa harus berhenti? Anakku sudah hampir mati. Harus membutuhkan pertolongan sesegera, secepat mungkin begitu. Tetapi mengapa Yesus harus berhenti dulu? Aduh, secara manusia begitu. Kita lihat satu contohnya ambulans. Ketika dia membawa orang yang sakit parah, dia akan menerobos lampu merah dan lain sebagainya, menggunakan lampu sirine itu, gitu. Membutuhkan pertolongan cepat. Kira-kira begitu analoginya. Jadi pada saat Yesus mau ke rumah Yairus ingin menyembuhkan, Yairus galau. Aduh, jangan, nggak tepat waktunya. Tapi Yesus berhenti, berbincang-bincang dengan perempuan yang sudah menjamah jubahnya dan sembuh dari sakit pendarahan. Menurut sekali lagi akal daripada Yairus, ini waktu yang tidak tepat. Tidak tepat. Seharusnya dia harus bergegas ke rumah saya untuk menyembuhkan anak saya yang sakit gitu, parah. Dan saya mau katakan pada kesempatan ini, melalui cerita dan peristiwa ini, Yesus menunjukkan bahwa dia tidak pernah terlambat. Apakah Yesus berhenti itu berbicara dengan perempuan Samaria itu? Dia tidak tahu hati Yairus. Dia tahu hati Yairus. Hati Yairus gelisah, gitu. Membutuhkan pertolongan segera. Tapi Yesus menunda. Harus berbincang dulu. Yesus sebenarnya, saya mau katakan, itulah Tuhan. Makanya tema kita pada saat ini adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita tidak bisa memaksakan Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan waktu kita dengan waktu Tuhan. Biar waktu Tuhan yang terbaik. Sebab waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan dia sempat berbicara menurut sekali lagi akal manusia, ini hal yang tidak pas gitu. Karena momennya tidak pas. Gitu. Tetapi Yesus berhenti dan sempat dia berbincang-bincang dengan perempuan tadi. Dan kita melihat sekali lagi dari peristiwa ini, Yesus menunjukkan bahwa dia tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Kita tidak bisa mengatur sesuatu
menurut pemahaman dan pemikiran kita, menurut waktu kita. Biarkan Tuhan menentukan waktu yang terbaik untuk dia melakukan segala sesuatu bagi kita. Jadi biar waktu Tuhan. Dan kita melihat dalam cerita ini, akhirnya Yesus melanjutkan perjalanan ke rumah Yairus, dan akhirnya dia mendapati anak Yairus itu sudah mati. Saya yakin dan percaya Yairus agak kesal. Seandainya dia tidak ngomong tadi di jalan dulu, tidak berbincang-bincang, ada banyak waktu terbuang, mungkin anakku ini tidak mati. Terlambat ini waktunya sudah. Itu menurut pemahaman Yairus. Tetapi sekali lagi saya katakan, waktu Tuhan itu, Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Begitu juga dalam kehidupan kita. Berapa sering kita merasa Allah terlambat bertindak menolong kita. Wah, telat Tuhan. Tetapi saya mau katakan, namun sesungguhnya itu tidak benar. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyelesaikan pekerjaan kasih-Nya kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Yang walaupun menurut ukuran manusia atau pemahaman manusia terlambat, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat, itu yang terbaik. Makanya ada satu pujian mengatakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu, dan lain sebagainya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Tak dimengerti. Dia harus mulai gak mengerti, gimana sih Tuhan ini? Dia tidak mengerti gitu loh, bahwa ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan gitu. Tuhan izinkan anaknya mati dulu gitu. Dan kita melihat ketika dia sampai di rumah Yairus, anaknya dijumpai mati, dan Yesus masuk ke dalam rumah itu. Sekali lagi saya katakan, mungkin Yairus juga kesal, dan orang-orang yang ada di situ juga udah terlambat, udah mati. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Dia masuk, dia jumpai anak ini, dan dia berkata kepada Talita kum, dan anak ini bangun dari matinya. Lewat peristiwa ini orang berkata, nama Tuhan dipermuliakan. Ada mujizat terjadi. Jadi saya mau katakan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Walaupun menurut kadang pemikiran kita itu terlambat, tetapi tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Kalaupun memang mungkin secara manusia terlambat, percaya ada sesuatu yang mau dia kerjakan yang luar biasa. Seperti anak Yairus, terjadi sesuatu mujizat disembuhkan. Demikian juga dalam hidup kita ini. Pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan tidak pernah terlambat. Yang walaupun kadang menurut pemikiran kita terlambat, percayalah Dia akan melakukan segala sesuatu. Yang mati saja Dia bangkitkan. Jadi Tuhan itu baik bagi kita. Kita lihat satu ayat dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Percaya kepada Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Walaupun keadaan ini sepertinya tidak baik, apapun yang mungkin pekerjaan atau apapun yang kita lakukan sepertinya tidak baik saat-saat ini, tapi percayalah, waktu Tuhan yang terbaik, tepat pada waktunya nanti segala sesuatunya baik Dia lakukan dalam kehidupan kita. Percaya saja dengan sungguh. Terima kasih. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.